Baik, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan materi kita. Bahasan kita kali ini adalah terkait dengan akuntansi perusahaan dagang, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas adalah akuntansi perusahaan jasa, ya. Jurnal umumnya perusahaan jasa, jurnal khusus, jurnal penyesuaian adalah perusahaan jasa. Nah, sekarang kepada perusahaan dagang, ya. Jadi karena banyak di antara teman-teman mahasiswa yang belajar berdagang, berarti perlu juga bahasan akuntansi perusahaan dagang. Nah, kali ini Bapak akan memberikan penjelasan terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Ya, simak baik-baik dari slide ke slide penjelasan. Tonton juga berkali-kali berulang kali sehingga mendapatkan sebuah pemahaman. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya channel Duoto-nya ya, Duoto channelnya. Insya Allah silaturahim ini bukan hanya sekedar nanti selama jadi mahasiswa, tapi silaturahim ini akan berkelanjutan ya, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan pemahaman ya. Beberapa waktu ke depan insya Allah kita durasinya tidak akan terlalu lama, maksimal di 30 menit. Bapak menjelaskan ini, silahkan nanti berkali-kali berulang-ulang atau berulang kali Anda putar ya, sehingga mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman sesuai dengan doa belajar kita ya. Akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu dapat dibedakan antara pedagang besar dan pedagang eceran. Nah ini, pedagang besar perlu akuntansi, pedagang eceran juga perlu akuntansinya ya. Nah, bagaimana pedagang besar? Pedagang besar itu kita sebut dengan grosir. Biasanya kalau grosir membeli barang langsung dari pabrik ya, langsung kepada produsennya. Nah, ini ketika pembelian kepada produsen perlu catatan akuntansi. Sedangkan pedagang-pedagang kecil membeli barang dari grosir ya, yang kemudian mereka jual langsung kepada konsumen dengan diecerkan ya. Nah, itu. Nah, ketika mengecerkan juga perlu akuntansi. Nah, karena akuntansi ini adalah ilmu yang ilmu terapan, maka ya kita harus siap gitu ya. Kita harus siap untuk memberikan penjelasannya atau memberikan catatannya ya. Oke. Di dalam akuntansi perusahaan dagang ini, agar suatu perusahaan dapat beroperasi dengan menguntungkan, maka kita harus bisa menentukan bagaimana harga jual. Nah, harga jual itu biasanya ditentukan lebih tinggi dari harga belinya ya, gitu. Tidak mungkin kita beli 1.000 dan dijual lagi dengan harga 1.000. Apalagi kalau kita beli 1.000 dijual dengan 500. Nah, ini bukan bisnis ya. Bukan bisnis. Nah, dalam perusahaan dagang kita harus bisa menghitung dulu. Sebelum bisa mencatat akuntansinya, kita harus bisa menentukan harga pokok barang itu ya. 3 hal yang akan menjadi perhatian yaitu harga pokok barang yang dijual, terus biaya operasional perusahaan, ditambah laba bersih yang diinginkan. Nah, ini komponen ini harus menjadi 3 poin ini harus menjadi perhatian ya oleh kita sebagai orang akuntansi. Karena akuntansi mulai dari beli barang sampai menjual barang, akuntansi punya peran ya. Itu. Nah, oke ya. Jadi akuntansi untuk perusahaan dagang ini, kalau perusahaan dagang kan membeli barang, menyimpan, menjual. Membeli barang, menyimpan, menjual. Membeli, menyimpan, menjual. Nah, begitu seterusnya aktivitasnya. Nah, penjualan barang dagangan dapat dilakukan dengan tunai atau dengan kredit. Nah,
Ketika tunai bagaimana mencatatnya, ketika kredit juga bagaimana mencatatnya, akuntansi selalu punya peran. Penjualan tunai atau kredit terjadi dalam suatu periode merupakan pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Bagaimana jurnalnya? Nah, jurnal untuk mencatat transaksi penjualan ini ada dua. Kalau penjualan tunai ini terlihat di dalam contoh jurnal bagian A. Penjualan tunai berarti kita menerima kas, ya, menerima kas. Tapi kalau penjualannya kredit, yang muncul adalah piutang dagang. Nah, dari mana 12 juta ini? Ini hanya contoh saja, ya. Jadi kas 12 juta, penjualan 12 juta. Ini penjualan tunai. Nah, kalau penjualan kredit munculnya bukan kas, tapi piutang dagang. Nah, ini kita sudah bisa membedakan terkait dengan ini. Nah, jadi rekening penjualan hanya digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan, ya, bukan barang yang lain. Ingat, penjualan hanya mencatat barang dagangan. Apabila perusahaan dagang menjual barang dagangan, maka perkiraan yang dikredit adalah nama barang yang dijual, ya, bukan rekening penjualan. Ingat, apabila perusahaan dagang menjual selain barang dagangan, ingat, menjual barang selain barang dagangan, maka perkiraan yang dikredit adalah nama barang yang dijual. Misalnya kita menjual peralatan kantor, maka yang muncul adalah peralatan kantor. Jangan penjualan, ya. Kalau penjualan artinya yang dijual barang dagangan. Nah, ini harus menjadi perhatian. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam transaksi penjualan, ini ada yang disebut dengan retur, ya. Ada retur penjualan dan ada potongan penjualan. Nah, ketika retur harus akuntansi punya peran. Bagaimana mencatatnya? Ketika terjadi potongan penjualan juga demikian. Bagaimana mencatatnya? Ini banyak hal yang harus menjadi perhatian bersama, ya, terutama kita yang sedang belajar akuntansi, terutama di perusahaan dagang. Coba simak lagi baik-baik bagaimana retur dan potongan penjualan ini. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen, ini perusahaan dagang biasanya memberikan jaminan tertentu. Salah satu bentuk jaminan yang lazim adalah memberikan kesempatan untuk mengembalikan barang jika barangnya tidak memuaskan. Misalnya barangnya rusak, barangnya tidak sesuai dengan pesanan, kita boleh komplain, ya. Nah, gitu. Jika barang dikembalikan oleh konsumen, maka konsumen akan menerima pengembalian uang atau mendapat pengkreditan atau pengurangan atas rekeningnya. Kemungkinan lain adalah barang tidak dikembalikan, tetapi pembeli mendapat potongan. Nah, ini yang disebut dengan potongan harga, ya, atau potongan penjualan. Nah, begitu. Ya, tidak mungkin ya barangnya dikembalikan atau barangnya tidak dikembalikan tapi tidak mendapat potongan. Kenapa harus dapat potongan? Ini bagian dari pelayanan. Ini manajemen penjualan. Tidak dibahas oleh kita, ya. Jadi kita mah mencatat apa yang terjadi dalam transaksi itu, tidak mengatur bagaimana penjualan dan lain sebagainya. Itu ranah departemen penjualan. Nah, kita ada di ranah departemen akuntansi, gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, ketika terjadi retur, ketika terjadi hal yang barusan diceritakan oleh Bapak, maka akuntansi punya peran. Nah, retur penjualan pada hakikatnya, coba perhatikan ya, kursor yang Bapak ini, yang tunjuk ini. Retur penjualan pada hakikatnya adalah pembatalan atas penjualan yang telah dilakukan perusahaan, baik sebagian atau seluruhnya. Oleh sebab itu, pembatalan ini sebetulnya dapat dicatat dengan jurnal retur dan potongan penjualan 120.000, piutang dagang 120.000. Nah, ini keterangannya mencatat pengembalian barang dari pembeli. Nah, jadi pembeli mengembalikan barang kepada kita karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan.
Ya, bisa jadi karena cacat, bisa jadi karena warnanya tidak sesuai, atau mungkin ukurannya tidak sesuai, bisa jadi dikembalikan. Nah, rekening retur penjualan selalu ada di debit. Ya, rekening retur penjualan selalu di debit. Bila terjadi pengembalian barang oleh konsumen, nah ini posisinya pasti di debit. Rekening yang harus dikredit, yakni transaksi retur penjualan tergantung apakah konsumen mendapatkan pengembalian uang atau mendapat pengurangan. Ini beda ya. Nah, tetapi jika seandainya perusahaan memberikan pengembalian uang kepada pembeli, maka jurnal untuk yang dibuatnya adalah retur dan potongan penjualan 120, kas 120. Ya, kalau kita mengembalikan uang, ya, senilai barang yang dikembalikan kepada kita. Nah, kalau yang atas ini membatalkan ya retur dan potongan penjualan, jadi piutang. Piutangnya dikurangi gitu kan. Nah, piutangnya. Kalau ini maka kita yang keluar. Nah, ini beda ya. Oke, ini harus menjadi perhatian kita. Nah, sekarang potongan tunai. Ini sering muncul. Nah, potongan tunai ini biasanya dilakukan untuk merangsang supaya mereka cepat-cepat membayar terhadap transaksi yang dilakukan secara kredit. Nah, coba perhatikan lagi. Potongan tunai penjualan. Ya, ini Bapak bacakan ya, Bapak bacakan, kalian menyimak. Potongan tunai penjualan, apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka syarat pembayaran di waktu yang akan datang harus ditetapkan dengan jelas, sehingga kedua belah pihak mengerti berapa jumlah yang harus dibayar, kapan pembayaran harus dilakukan. Nah, ini harus jelas di awalnya. Syarat penjualan biasanya dicantumkan di dalam faktur, ya, dalam faktur penjualan, dan merupakan bagian dari perjanjian penjualan. Jadi kalau muncul syarat, itu bagian dari perjanjian. Nah, jangan sampai di situ ada muncul syarat sementara konsumen tidak tahu bahwa di situ ada syarat, berarti harus dijelaskan oleh kita. Nah, apabila jangka waktu kredit yang diberikan cukup panjang, ini perusahaan biasanya memberikan potongan tunai untuk merangsang agar pembeli mau membayar dengan segera atau secepatnya. Potongan tunai yang ditawarkan dicantumkan dalam faktur dengan berbagai cara dan biasanya menggunakan seperti ini, ya. 2/10, nih ada terlihat ya. Coba sama Bapak di blok ya. Nah, ini 2/10 N/30. Ini syarat pembayaran. Yang artinya adalah 2/10 pembeli untuk mendapatkan potongan 2% dari harga faktur, ya, jika pembayaran dilakukan 10 hari setelah transaksi. Nah, 2/10 artinya dapat potongan 2% jika pembayaran atau pelunasan dilakukan 10 hari setelah transaksi. Nah, jadi tahu ya, kalau muncul 2/10 artinya dapat potongan 2%. Jika bagaimana? Jika dilunasi 10 hari setelah transaksi. Itu artinya ya. Nah, ini syarat. Ini dalam lapangan bukan hanya 2/10, bisa jadi 3/10, 5/10, tergantung, silahkan. Ya. Nah, yang kedua adalah N/30. Apa itu N30? Pembeli dimungkinkan untuk menunda dan membayar penuh seluruh harga faktur pada waktu yang dikehendaki setelah lebih dari 10 hari. Tetapi tidak boleh melewati 30 hari setelah transaksi. Nah, N/30 artinya kalau diringkas, ini harus dibayar lunas 30 hari setelah transaksi. Nah, bagaimana kalau melebihi dari N30? Artinya ya mereka harus dikejar, ditagih oleh kita, gitu kan? Nah, gitu. Nah, ini biar lebih jelas. Misalnya nih, ada misal, contoh ya. Contohnya nih.
pada tanggal 10 Oktober 2000 PT Givari menjual barang dagangan kepada seorang pembeli seharga 10 juta dengan syarat 2/10 N30. Nah, jurnalnya bagaimana ketika terjadi transaksi? Berarti karena muncul syarat, artinya ini adalah penjualan kredit, ya. Berarti piutang dagang 10 juta, penjualan 10 juta. Kenapa penjualan? Karena yang dijual adalah barang dagangan. Oke, ini catatan ketika terjadi transaksi tanggal 10. Seandainya pembeli melakukan pembayaran pada tanggal 19 Oktober, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah, nah kita lihat dulu, analisa dulu. 19 Oktober dia bayar, sementara transaksi adalah tanggal 10 Oktober. Artinya baru 9 hari. Nah, sementara syaratnya adalah 2/10. Artinya belum 10 hari. Dibayar tanggal 19, belum 10 hari, artinya mendapatkan potongan 2%. Nah, ini dianalisa oleh kita. Nah, bagaimana mencatatnya? Nah, ini jurnalnya. Berarti yang diterima oleh kita kasnya 9.800.000. Kenapa 9.800.000? Karena dapat potongan 200. Potongan tunai penjualan 200.000. Nah, piutang dagangnya tetap 10 juta. Nah, ini ada keterangan. Mencatat penerimaan piutang dikurangi potongan 2%. Kenapa dapat potongan? Karena bayarnya tanggal 19. Kita hitung dari tanggal transaksi. Tanggal transaksinya tanggal 10 Oktober, tanggal pelunasannya 19 Oktober. Artinya baru 9 hari. Jadi dapat potongan 2%. Oke ya, sampai di sini pasti kalian semuanya paham. Kita lanjutkan ya. Simak lagi layarnya ya. Simak dan dengarkan apa yang Bapak jelaskan biar dapat pemahaman, dapat pengertian. Oke, kita lanjutkan. Seandainya pembeli melakukan pengembalian barang atau retur sebelum pembayaran dilakukan, maka potongan hanya dikenakan pada harga barang yang jadi dijual. Nah, tidak yang dikembalikan. Sebagai contoh misalnya, seandainya konsumen mengembalikan pada tanggal 15 Oktober, pengembalian barang yang rusak seharga 2 juta, maka harga faktur bruto atas barang yang jadi dibeli adalah 8 juta. Dari mana 8 juta? 10 juta harga faktur awal dikurangi yang dikembalikan 2 juta. Oke, dengan demikian potongan tunai harus dihitung atas dasar harga yang 8 juta. Nah, misalkan pembeli melakukan pembayaran pada tanggal 19 seperti tadi, maka ia akan mendapatkan potongan sebesar 160. Dari mana 160? 2% dikalikan 8 juta. Nah, tidak dikalikan dengan 10 juta, karena ada 2 juta yang dikembalikan. Maka jurnalnya, kasnya 7 juta kita terima, 7.840, potongan tunainya 160 dan piutang dagangnya 8 juta. Kalau terjadi kasus seperti itu. Nah, ini coba simak lagi. Seandainya konsumen mengembalikan pada tanggal 15 Oktober, mengembalikan barang yang rusak seharga 2 juta, maka harga faktur bruto atas barang yang jadi dibeli adalah 8 juta. Dari mana 8 juta? 10 juta harga faktur dikurangi yang dikembalikan. Nah, itu ya, paham ya? Jadi, ini karena ini bisnis, harus jelas catatannya. Sehingga ketika catatannya jelas, maka laporannya juga jelas. Dan ketika laporannya jelas, maka pengambilan keputusannya ekonomis rasional. Karena Anda dituntut untuk menjadi pengambil keputusan, terutama di mahasiswa di mahasiswa Universitas Lagi Pari ya, manajemen, ini pengambil keputusan.
Sementara untuk mahasiswa STIMIK Jabar yang notabene programmer adalah bagaimana mencatat akuntansinya dalam bentuk program. Nah, silahkan dibuat programnya sehingga mencatat akuntansi lebih simple, lebih praktis, lebih mudah, dan lebih cepat. Ya, tidak jelimet. Nah, kalau manual kan jelimet. Ya, oke. Kita lanjutkan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa potongan penjualan ditawarkan kepada pembeli dengan maksud agar pembeli membayar lebih cepat. Nah, membayar lebih cepat. Jadi disegerakan. Walaupun harus mengeluarkan potongan penjualan akan mendapatkan beberapa manfaat. Nah, manfaat dari syarat pembayaran tadi. Kas akan segera diterima sehingga bisa digunakan kembali tanpa harus menunggu sampai akhir periode. Jumlah rupiah yang tertanam dalam piutang akan menurun. Nah, terus resiko kerugian karena piutang tidak tertagih dapat dikurangi. Nah, itu salah satu strategi kalau kita menjualnya secara kredit. Nah, bagaimana supaya uang itu cepat segera masuk atau konsumen segera cepat bayar, maka dirangsang dengan potongan. Nih, dapat potongan sekian persen kalau dibayar tanggal sekian. Nih dapat potongan sekian persen kalau dibayar tanggal sekian. Nah, sekian persen, tanggal sekian, ini ditentukan oleh manajemen. Ditentukan oleh kita, ya. Silahkan itu mau berapa silahkan. Yang jelas tidak merugikan perusahaan, ya. Oke. Coba kita simak yang ini, ya. Ini ada laporan. Nah, dalam membuat laporan laba rugi, rekening potongan tunai penjualan dan retur penjualan, keduanya sebagai pengurang terhadap penjualan kotor. Sehingga dapat diketahui jumlah penjualan bersih untuk periode yang bersangkutan. Nah, coba lihat contohnya ini ya. Ada PD Givari, laporan laba rugi per 31 Desember 2000. Penjualan 14.200.000. Retur dan potongan penjualan 130, potongan tunai penjualan 240, sehingga ditotalkan menjadi 370. Ini total retur dan potongan ya. Sehingga kalau kita sudah ini penjualan bersih menjadi 13.650. 14.200 dikurangi potongan-potongan ini. Jumlahnya 13.650. Ini penjualan bersihnya. Jadi kita ketahui ya. Nah, sekarang harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini tidak kalah pentingnya. Ini harus kita harus pahami ya sebagai yang sedang belajar akuntansi ya. Harga pokok penjualan, ini laba bersih suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangi biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Biaya tersebut meliputi harga pokok atau cost. Nah, barang yang terjual dan biaya operasi yang terjadi selama periode yang bersangkutan. Harga pokok barang dagangan yang telah laku terjual disebut dengan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, untuk dapat mengetahui cara menentukan harga pokok, ini ada beberapa periode dan diantaranya adalah bukan periode, ada beberapa teknis ya, beberapa teknis untuk menentukan harga pokok penjualan. Ada yang disebut dengan metode persediaan periodik dan metode persediaan fisik. Nah, ini ada penjelasan di bawah. Namun sebelum itu, coba perhatikan dengan persediaan barang dagangan, karena ini juga mempengaruhi periodik. Nah, persediaan pada perusahaan dagang disebut dengan persediaan barang dagangan. Nah, yang terdiri dari barang-barang yang disediakan untuk dijual kepada konsumen selama periode normal kegiatan perusahaan. Nah, periode normal itu seperti apa? Ini ditentukan oleh kita. Apakah mau per bulan, apakah mau per 3 bulan, apakah mau per semester, atau mau per tahun. Nah, periode itu ditentukan oleh kita. Ya.
Persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal periode akuntansi disebut persediaan awal. Oke. Persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal periode disebut persediaan awal. Nah, persediaan yang dimiliki perusahaan pada akhir periode itu disebut dengan persediaan akhir. Jadi kita mengenal persediaan barang dagangan itu ada dua, persediaan awal dan persediaan akhir. Sudah barang tentu persediaan akhir suatu periode akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Nah, gitu. Jadi persediaan akhir di bulan Desember itu akan menjadi persediaan awal di bulan Januari. Oke ya. Tuh ya. Oke. Kita mengenal ada dua metode akuntansi untuk menentukan persediaan dan harga pokok penjualan. Metode persediaan periodik dan metode persediaan perpetual. Nah, kita bahas satu-satu. Ada persediaan periodik dan ada persediaan perpetual. Nah, bagaimana yang periodik, bagaimana yang perpetual, nanti kita jelaskan satu-satu. Sekarang coba perhatikan, yang akan Bapak jelaskan adalah metode persediaan periodik. Nah, metode persediaan periodik. Metode persediaan periodik ini pada umumnya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangan yang harganya relatif murah. Nah, ini perlu diketahui ya. Jadi metode persediaan periodik ini umumnya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangannya yang harganya relatif murah, tetapi transaksinya sangat sering. Frekuensi penjualannya sangat sering. Nah, ini metode periodik. Perpetual tidak cocok untuk yang harga yang seperti ini, ya. Jadi begitu ya. Rekening persediaan ini tidak didebet untuk mencatat pembelian dan tidak pula dikredit bila terjadi penjualan. Dalam metode ini, pembelian dicatat dengan mendebet rekening pembelian dan mengkredit rekening kas atau hutang. Sedangkan jika terjadi penjualan, maka yang didebet adalah rekening kas atau piutang dagang dan dikredit rekening penjualan. Nah, itu ya. Kalian sudah pasti memahami. Nah, perhitungan fisik biasanya dilakukan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Nah, perhitungan fisik biasanya dilakukan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Artinya di akhir periode. Ya. Perhitungannya di akhir periode. Nah, membuat laporan kan di akhir periode. Nah, ini yang sering kita mengistilahkan stock of name. Nah, itu dilakukan seperti itu. Ya, metode persediaan periodik. Nah, di dalam metode ini, perhitungan fisik persediaan memegang peranan yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena metode ini disebut sebagai metode persediaan fisik atau stock of name di akhirnya itu. Apabila jumlah fisik atau stok persediaan telah dihitung, maka harga pokok persediaan yang ada dapat ditentukan. Nah, selanjutnya data persediaan akhir dapat digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengurangkan persediaan akhir dari harga pokok persediaan yang tersedia untuk dijual. Nah, kita perhatikan nih. Hal yang mempengaruhi terhadap penentuan harga pokok penjualan. Di antaranya persediaan awal, pembelian, lalu yang terakhir harga pokok akhir atau persediaan akhir. 3 item inilah yang harus menjadi perhatian kita tatkala kita akan menentukan harga pokok penjualan. Kita harus mengetahui dulu persediaan awalnya, kita juga harus mengetahui harga pokok pembelian selama periode tersebut, dan kita harus mengetahui persediaan akhir. Nah, ini kalau 3 item ini sudah diketahui,
maka kita akan bisa menentukan harga pokoknya. Contoh, nah, biar kita langsung paham, langsung ke contoh. Ya. Contohnya bisa dilihat. Kita bisa menyimak dari apa yang ada di dalam layar. Ya, yang ada di dalam layar kita bisa simak. Contoh, perhitungan harga pokok penjualan adalah sebagai berikut. Dimisalkan, persediaan awal periode 120.000. Pembelian bersih selama periode 800.000. Ya, berarti kan ini menambah. Dan persediaan akhir periode 140. Nah, bagaimana menghitungnya? Persediaan awal ditambah harga pokok pembelian selama periode. Nah, ini akan menghasilkan produk yang siap dijual. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Sementara kita mengetahui persediaan akhir 140. Berarti berapa harga pokok yang terjual? 920 dikurangi 140. Jadi 780. Itulah harga pokok penjualan. Nah, ini rumus ya. Ini contoh aplikasi rumus dari yang tadi di atas ya. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Jadi kalau ditanyakan berapa harga pokok penjualan? Nah, kita harus tahu dulu persediaan awalnya berapa, harga pokok pembeliannya berapa, lalu harga persediaan akhirnya berapa. Nah, kalau harga pokok yang tersedia untuk dijual gampang. Tinggal yang persediaan awal ditambah pembelian. Itu sudah harga pokok barang yang tersedia. Ya, oke. Ya, mengerti ya sampai sini. Bapak yakin kalian mengerti semua. Ya. Nah, ini ada juga harga pokok pembelian. Nah, yang tadi harga pokok penjualan, yang sekarang harga pokok pembelian. Nah, kita juga harus tahu bagaimana harga pokok pembelian. Nah, karena di dalam perusahaan dagang tidak akan jauh dari dua transaksi ini. Membeli, menjual, menjual, membeli. Nah, gitu ya. Jadi dua transaksi ini tidak akan hilang di dalam perusahaan dagang ya, tidak akan hilang di dalam perusahaan dagang. Selalu muncul berkali-kali, selalu muncul berulang-ulang. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana dengan harga pokok pembelian? Nah, apabila perusahaan menggunakan metode persediaan periodik, maka pada akhir periode harus dihitung jumlah harga pokok pembelian selama tahun yang bersangkutan. Nah, harga pokok pembelian ditentukan satu, harga pokok barang yang dibeli, itu harus tahu. Yang kedua, dikurangi penyesuaian karena adanya retur dan potongan pembelian, itu yang kedua. Yang ketiga, potongan tunai pembelian. Yang keempat, ini menambah biaya angkut untuk mengangkut sampai ke toko kita, ke gudang kita, ke perusahaan kita. Jadi ada 4 ya, harga beli, retur dan potongan, potongan tunai, biaya angkut. Ya, 4 komponen ini mempengaruhi harga pokok pembelian. Mana yang akan menambah, mana yang akan mengurang. Nah, kalau harga pokok pembelian sudah diketahui, maka ketika berbicara retur berarti mengurangi. Ketika berbicara potongan tunai pembelian berarti mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi harga pokok barang yang dibeli. Sementara ketika kita mengeluarkan biaya angkut, maka itu adalah komponen yang menambah harga pokok barang yang dibeli. Itu harus menjadi perhatian. Karena akuntansi adalah pengendalian bisnis. Makanya disebut accounting is business language. Akuntansi adalah bahasanya bisnis. Nah, kalau orang berbisnis harus mengerti akuntansi. Biar tidak dibohongi oleh staf kita, karyawan kita. Nah, karena kita ngerti. Nah, salah satu di antaranya adalah mata kuliah ini membekali kita supaya kita paham terhadap bahasa bisnis. Accounting Business Language. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Oke ya.
Kalau ada yang mau bertanya, nanti teman-teman mahasiswa bisa chat langsung ke Bapak melalui Google Classroom ya. Sehingga teman-teman yang lain juga bisa membaca apa yang dipertanyakan. Ya. Jangan ngejapri, kalau ngejapri nantinya jawabannya hanya seseorang yang bertanya saja yang tahu jawaban. Tapi kalau di grup atau di Google Classroom bertanya melalui chat, nanti Bapak bisa menjelaskan di situ ya. Silahkan. Jangan ragu, jangan sungkan mau bertanya. Karena ya itulah ada pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Nah, jangan sampai akuntansi ini menjadi petunjuk, tapi karena tidak bertanya justru tidak jadi petunjuk. Aha. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi materinya ya. Untuk pertemuan kali ini sedikit lagi karena materi kita cukup banyak sehingga memerlukan waktu lebih dari setengah jam ya. Oke, kalau melihat ini pembelian, ada retur pembelian dan seterusnya, ini tidak akan cukup dalam setengah jam ya. Tidak akan cukup dalam setengah jam. Jadi untuk harga pokok pertemuan kali ini, Bapak cukupkan sampai dengan harga pokok pembelian. Nah, berikutnya kita akan bahas untuk pembelian, potongan, dan lain sebagainya ya. Jadi baru berbicara komponen harga pokok pembelian. Oke, setengah jam sudah berlalu. Ini Bapak kira cukup. Nanti dilanjut dalam video berikutnya, penjelasan materi berikutnya. Oke, terima kasih. Salam semangat dari Bapak. Jaga protokol kesehatan. Semoga semuanya sehat berkah. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan doa dari Bapak untuk semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan bisa melanjutkan aktivitas ibadah yang lain. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalam.